Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Selamat belajar di rumah dengan baik. Jangan lupa selalu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat jangan ditinggalkan, mengaji jangan ditinggalkan, dan jangan lupa berdoa untuk orang tua kalian. Semoga orang tua kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau yang lebih dikenal dengan SKI untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Pada bab pertama ini kita akan belajar ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, sekarang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan ketabahan para sahabat dalam berdakwah itu adalah pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yaitu menghadapi ancaman para pamannya Nabi sendiri dan para penguasa Mekah, siksaan kafir Quraisy, dan pemboikotan pada para sahabat. Nah, dan yang terakhir ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu menerima ancaman dari pamannya Nabi, dari penguasa Mekah, dari siksaan kaum kafir Quraisy dan pemboikotan. Nah, maka kalian perhatikan dengan seksama ya, ini tentang apa itu sejarah. Yang pertama kita akan belajar yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Di kota Mekah itu perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Ini seperti anak-anakku lihat ini ya, ini para nabi, ini cuman gambaran ya, gambaran dalam berdakwah, dalam pengajian mungkin, nah dan sebagainya. Dan sampingnya ini setelah Mekah sekarang jadi pusatnya peradaban Islam sedunia, yaitu dengan adanya setiap tahun orang melaksanakan ibadah haji. Nah, menurut kamu kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam gambar di atas? Nah, ini bisa kalian tulis untuk latihan di rumah. Yang A, sekarang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tahukah kamu dahulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ini istri Nabi Muhammad sendiri. Yang B, Ali bin Abi Thalib. Ini keponakannya ya ini. Yang C, Abu Bakar. Ini kemudian mendapatkan julukan As-Siddiq. Yang D, Utsman bin Affan.
yang E. Zubair bin Awam, yang F. Abdurrahman bin Auf, yang G. Sa'ad bin Abi Waqqas, yang H. Thalhah bin Ubaidillah, yang I. Abu Ubaidah bin Jarrah, yang C. Arqam bin Abil Arqam sendiri yang punya rumah, yang K. Ummu Aiman, yang L. Zaid bin Harisah. Ini mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini yang disebut dengan itulah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Kalau yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi, yang kedua itu secara terang-terangan. Nih, selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Itu artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Orang-orang yang pertama masuk Islam terdiri dari beberapa kalangan, diantaranya yaitu istri Nabi Khadijah bin Khuwailid tadi, saudara sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib, sahabat dekat Nabi Abu Bakar, pengasuh Nabi Us, dan anak angkat Nabi dan sahabat Abu Bakar. Ya, ini coba kamu pilih dari kalangan apa orang-orang tersebut dan isikan dalam kolom keterangan tabel di bawah ini. Ini anak-anakku bisa berlatih. Oh, Khadijah ini dari kalangan apa? Ali bin Abi Thalib dari kalangan apa? Abu Bakar As-Siddiq ini dari kalangan apa? Utsman bin Affan dari kalangan apa? Sampai Zaid bin Harisah ini dari kalangan apa? Ini kalian bisa untuk latihan. Kalau memang tidak bisa tanya sama orang tua, atau mungkin karena orang tua mungkin juga nggak tahu, bisa tanya kepada gurunya ngaji di rumah mungkin. Nah, sekarang yang B, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kalau yang A tadi cara dakwah Nabi awal-awalnya itu dengan diam-diam dan cara terang-terangan. Nah, ternyata setelah terang-terangan, ternyata Nabi Muhammad dalam berdakwah itu mendapatkan rintangan dari berbagai kalangan, bahkan ancaman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian baca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu memerintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah
Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi, demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan ini. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Ini karena kejahatannya ini sampai diabadikan oleh Allah itu dalam sebuah surat. Nah, apa isinya? Tabat yada abi lahabi wa tab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab sayasala naron datalahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha habalum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka jahanam. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, karena apa? Penyebar fitnah. Yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Tadi dari pamannya sendiri begitu giginya. Nah, sekarang dari penguasa Mekah kayak apa? Coba kita baca. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Jadi usaha mereka itu bagaimana menghalangi dakwahnya Nabi sampai menyebarkan berita atau isu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pembohong. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu para penguasa Mekah waktu itu seperti itu. Dan yang ketiga nih, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Bukan hanya pamannya, bukan para penguasa. Nah, ini yang paling menyakitkan, yaitu siksaan dari kaum Quraisy. Ini kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahnya dengan menangis. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai anak perempuanku, diamlah, jangan kamu menangis." Ini jadi luar biasa usaha orang-orang kaum kafir Quraisy itu dalam menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad sampai segitu kejamnya. Sampai dilempari kotoran, sampai dipukul, naudzubillah min dzalik. Nah, coba ada anak-anakku semuanya,
Ketika kalian sholat seperti itu mesti kalian lari. Tapi ini para sahabat benar-benar tabah, bahkan Nabi Muhammad luar biasa tabahnya. Ya Allah, nah itu yang perlu kita contohi. Itu yang perlu kita patut untuk kita teladani. Ini. Jadi anak-anakku semuanya kalau menjalankan perintah Allah itu jangan tanggung-tanggung. Cuman ngaji kadang malas. Nah, itu cuman digoda oleh TV, digoda oleh HP, malas. Nah, ini kalau Nabi Muhammad, para sahabat luar biasa. Yang menghalangi adalah para orang-orang kaum kafir Quraisy, bahkan dari pamannya sendiri. Yang keempat, nah ini ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan itu adalah sebagai berikut. A. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. B. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. C. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. D. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. E. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW walaupun mereka menderita. Akhirnya tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu Akhirnya tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Ketabahan mereka dalam bantu dan membela Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam patut kita tiru. Nih, jadi luar biasanya ini dakwahnya Nabi Muhammad mendapatkan ancaman bukan hanya dirinya sendiri, bahkan para sahabatnya dan umat Islam waktu itu, bahkan sampai tidak bisa berhubungan dengan non Islam waktu itu, sampai bahkan jual beli aja tidak bisa. Ini luar biasa. C. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Menurut kamu siapakah Khadijah binti Khuwailid itu? Nah, dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya, namun bujukan itu ditolaknya.
Ini ketabahan istri Nabi. Ini adalah istri Nabi yang pertama. Beliau adalah ibunya orang-orang Muslim, katakan itu ya. Khadijah ini benar-benar luar biasa dalam mendukung dakwahnya Nabi Muhammad, sampai harta bendanya pun ditasarufkan untuk mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Yang kedua ini sahabat yang kedua, yaitu ketabahan Abu Bakar. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Setelah mendapatkan izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa tanggapan kaum kafir Quraisy? Mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafah. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya itu. Ini luar biasanya, ini sahabat Abu Bakar ini dalam mendakwahkan tidak tanggung-tanggung, langsung dengan suara lantang mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Yang ketiga ini ketabahan keluarga Sumayyah. Ini patut kita contoh lagi. Bagaimana perasaan ketika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir ini siapa? Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Ini laknatullah ini Abu Jahal ini. Mereka diikat kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Ya Allah, ini keluarganya benar-benar sampai Yasir, Sumayyah sama anaknya semuanya disiksa, namun mereka tetap tabah menghadapi siksa itu demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ini adalah ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya bertambahlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini jadi sebelum secara terang-terangan, ini sembunyi-sembunyi dulu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam dalam mensiarkan agama Islam. Arqam bin Abil Arqam sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW, bahkan ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Ini luar biasanya. Coba kalau kita sedekah sedikit aja demi Islam, kadang kita masih awal, orang-orang tua kadang itu awal, yaitu pelit untuk mentasarufkan sedikit hartanya. Kalau sahabat Arqam bin Abil Arqam, seluruh harta bendanya bahkan rumahnya pun ditinggalkan demi mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia.
Dia kulitnya hitam ya. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan penyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukan merata di tubuhnya. Beliau menahan sakit sambil berucap ahad, ahad, ahad. Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakininya. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal dengan tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus mengucapkan lagi kata-kata ahad, ahad, ahad. Ini luar biasa sahabat Bilal ini, yang kemudian telah masuk Islam, setelah Islam merdeka bisa 4 menjadi, yaitu muadzinnya Rasulullah SAW. Ini dengan teguhnya ya, dengan luar biasa, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan keyakinan Islam, sampai disiksa, bahkan dijemur di terik matahari dengan perut diletakkan sebuah batu. Ya Allah, naudzubillah. Apa rasanya ini? Nah, sekarang rangkuman. Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang dimaksud antara lain Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta, tahta, dan wanita. Penyiksaan hamba saya, caci maki, sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini penderitaan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang termasuk as-sabiquna awalun, dengan banyak siksaan yang diderita oleh mereka-mereka, beliau-beliau ya, namun tabah demi mempertahankan keyakinan dan demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang ketiga, rangkuman yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulan menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya, pertama kali dengan keluarganya, sahabatnya di dalam rumah, kemudian mengumpulkan di suatu lapangan. Dan yang keempat, nih, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ini sudah jelas mereka dijamin masuk surga ini. Karena apa? Ketabahannya dalam mempertahankan imannya. Dan yang kelima, ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Itu luar biasanya sampai seperti demikian itu. Makanya anak-anakku semuanya, kalian harus meniru ketabahan para sahabat dalam mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya itu. Demikian. Nah, anak-anakku, sekarang saatnya kalian untuk berlatih soal. Nih, sekarang kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Kaum kafir Quraisy selalu memberi tekanan dan hambatan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak senang dengan dakwah Nabi. Apa yang menyebabkan mereka tidak senang dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Nah, kalian bisa mempelajari dari cerita-cerita tadi. Yang kedua, banyak sahabat Nabi yang mendapat penyiksaan dari kaum kafir Quraisy.
bentuk-bentuk penyiksaan apa saja yang diterima oleh sahabat Nabi? Menurut kamu, apakah penyiksaan-penyiksaan itu dibenarkan dalam agama Islam? Nih, jadi apa yang diterima siksaan oleh para sahabat itu kayak apa? Nih, kamu bisa berlatih, bisa menjawab dengan baik ya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pada permulaan kerasulannya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa beliau berdakwah seperti ini? Nah, kenapa tidak langsung terang-terangan? Kenapa harus menyembunyi? Jawab. Apa itu alasannya? Apa menurut kalian? Yang keempat, Nabi Muhammad SAW selalu tabah apabila mendapat rintangan. Ketika berdakwah, sebutkan contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Ini kira-kira apa sifat Nabi Muhammad yang patut kita contoh ketika menjalankan dakwahnya. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang patut kita teladani dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam. Sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani dalam berdakwah. Ini coba adik-adik semuanya jawab ini 5 pertanyaan ini. Kalau tidak, kalian bisa itu kerjasama sama teman kalian, mungkin yang rumahnya dekat, atau mungkin kalian bisa bertanya sama orang tua. Kamu bisa mengulangi video ini berkali-kali. Sekarang refleksi. Nih ada refleksi. Islam adalah agama dakwah. Manusia tidak mengenal Islam jika umatnya tidak berdakwah. Nih, kalau nggak ada orang yang mendakwahkan, mungkin kita belum tahu Islam. Mungkin kita masih dalam keadaan kafir. Nih, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia karena didakwahkannya. Nabi Muhammad SAW pembawa Islam pertama berdakwah kepada penduduk Mekah dan Madinah. Demikian juga para sahabat, tabi'in dan para ulama generasi berikutnya selalu berdakwah di mana saja mereka tinggal. Nih, selama umat Islam berdakwah, Islam tetap dipeluk, dikenal dan diamalkan oleh umatnya. Nih, jadi Nabi Muhammad cuma di Madinah sama Mekah, kemudian para sahabat menyebarkan ke penjuru dunia dan diikuti juga setelah para sahabat itu meninggal, dilanjutkan oleh dakwahnya oleh para alim ulama, termasuk kita bisa memeluk agama Islam sampai Islam di tanah Jawa ini karena disebarkan atau didakwahkan oleh para ulama-ulama terdahulu, seperti kalau di Indonesia dikenal dengan istilah Wali Songo, kemudian para kiai dan sebagainya, para ustadz sekarang banyak sekali ini. Kewajiban berdakwah bagi setiap pemeluk agama Islam bukan pada tokoh-tokohnya saja. Kewajiban berdakwah bagi semua jenis, di semua strata sosial, di semua sektor dan lapangan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Banyak hadis yang mewajibkan umat Islam berdakwah, antara lain sebagai berikut ini. Hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Sa'id wa Ibnu Hujri qalu hadatsana Ismail ya'nuna ba'nu Ja'far an Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min ajri misluhu ujur man tabi'ahu la yanqus zalika min ujurihim say'an wa man da'a ila dolalah kana alaihi min ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqus zalika min asamihim syai'an, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada penunjuk maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Barang siapa mengajak pada kesesatan, maka baginya adalah dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini dari hadis ini anak-anakku kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita mengajak kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kita sendiri ditambah pahalanya orang yang mengikuti ajakan kita. Semakin banyak orang yang mengikuti ajakan kita untuk berbuat baik, maka pahala bagi kita akan semakin banyak.
Nah, kalau kita mengajak berbuat dosa, maka kita mendapatkan dosa, ditambah lagi orang yang muti berbuat dosa. Semakin banyak orang yang muti perbuatan dosa kita, maka semakin banyak pula dosa yang akan kita terima nih. Jadi kalian bisa milih mana yang harus kita kerjakan, kebaikan atau dosa nih. Jadi anak-anakku, kalian harus bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik. Nah, hadis di atas dapat kita ambil pelajarannya bahwa yang pertama, apabila rintangan yang menghadang di tengah-tengah perjuangan harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, keberanian, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkorbanlah demi menegakkan agama Islam dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya jalan. Yang ketiga, ketabahan adalah kunci keberhasilan dalam hal apapun. Harus bersikap tabah seperti halnya yang dilakukan Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi. Itu demikian. Tuh. Demikian anak-anakku semuanya, semoga ini bermanfaat. Video ini bisa membantu kalian belajar di rumah dengan baik. Selamat belajar, sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.